baca. Yang pertama adalah agenda yang akan terjadi dalam waktu dekat ini yang dibuat oleh para pengikut iblis untuk meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa teh bisa meruntuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Karena kita tahu, mungkin disclaimer dulu ya teh, sebelum-sebelumnya kita ini udah tergantung namanya handphone, ya kan, alat-alat teknologi lainnya, AC dan lain-lain. Nanti di saat blackout ini terjadi, blackout ini akan menggelapkan dunia teman-teman. Dunia tanpa listrik lah intinya kayak gitu. Ya kan. Terus nanti akan timbul di mana-mana itu keosan yang terjadi, kayak panik attack yang sangat luar biasa yang akan terjadi terhadap masyarakat kita. Terlebih buat teman-teman nih yang udah biasa megang handphone, tiba-tiba handphonenya udah mau mati nih, nggak bisa dicas, nggak ada listrik, seperti apa nih, apa yang harus dilakukan, akan kita bahas. Jadi The Great Reset ini ada blackout ini termasuk di dalam The Great Reset. The Great Reset itu adalah tatanan dunia baru. Jadi tatanan dunia baru ini akan terjadi pemadaman total. Ini adalah langkah awal untuk menghancurkan sistem ekonomi lama. Jadi di saat pemadaman total itu terjadi, tujuan mereka adalah menghapus uang tunai dan memaksa masyarakat nantinya akan beralih dulu nih ke digital ke digital bank sentral. Lalu di saat itulah mereka akan dikenakan namanya blackout, digunakan untuk menyembunyikan transisi sistem keuangan secara global tanpa interupsi dan masyarakat. Jadi uang tunai itu udah nggak akan berlaku lagi, udah nggak akan ada harganya lagi, dan masyarakat tuh dipaksa nih dari blackout yang pertama. Mungkin kan blackout yang terjadi itu kalau di satanis itu selama 10 hari, namanya 10 days of the darkness. Jadi 10 hari kegelapan. Masyarakat akan digiring untuk segera nih karena uang tunai udah nggak berlaku, jadi kita masukin ke namanya digital kan. Dari digital itu nanti sistem si para pengikut iblis ini akan memantau, kekayaan sini segini, kekayaan segini. Nah itu nanti akan mereka pegang. Jadi mereka ingin mengendalikan semuanya. Kalau selama ini kan kalau kita megang uang tunai yang tahu kan hanya kita dong, iya kan? Pemerintah atau elit-elit global nggak ada yang tahu. Kecuali emang sistem. Kalau sistem kan mereka jaringannya di mana-mana, mereka tahu. Nah, makanya semua ini akan dipermainkan dulu sama mereka akan membawa dulu. Jadi yuk semuanya taruh di sini nih, di mesin digital. Nanti udah termasukkan, baru akan kecek. Dan di yang pertama ini tentunya ada slogan yang wow. Pas saya nulisnya juga kayak ini seriously gitu kan. Slogannya itu you will own nothing and be happy. Jadi poin di sini adalah The Great Reset akan diambil sebagai mempromosikan nanti ke depannya mereka itu akan menghapus semua hak-hak pribadi kita. Contoh kayak kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya alat produksi, semuanya akan sistemnya disewakan. Karena memang tipik untuk menguasai semua ya. Iya, dan itu nanti ada namanya koperasi besar yang diatur sama pemerintah dunia. Tujuannya apa sih teh mereka ciptakan seperti itu? Tujuan mereka itu menciptakan ketergantungan total masyarakat kepada sistem sehingga pembangkang berarti pemutusan akses terhadap terhadap fasilitas hidup. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang akan membangkang lah kepada pemerintah itu. Nanti mereka tuh semuanya akan nurut. Kalau misalkan lu nggak nurut ya udah rumah lu nggak. Kayak komunis jadi ya, sistem komunis berarti ya. Iya betul nih kayak gitu. Nah tapi ini semuanya diatur oleh nanti yang namanya The Great Reset itu dari satu tatanan pemerintahan aja. Ya jadi bukannya pemerintahan yang sekarang gitu kan. Dan yang tadi yang kedua ada penghapusan uang tunai dan CBDC. Sistem akan diruntuhkan secara sengaja untuk diganti dengan Central Digital Currency atau CBDC. Ya kan, kontrol ini dengan uang tunai digital penuh, pemerintah bisa melacak setiap transaksi seperti kredit sosial, pembelian apapun itu, jadi kita dipantau. Sudah siapkah kita dipantau secara terang-terangan teman-teman? Dari kita beli apa. Kalau sekarang kan mungkin ya udahlah gitu.
Pemerintah ya udah Ya, membiarkan kan dia kan aja. dia memposisikan diri di Tuhan. Iya, makanya ini yang kita maksud teman-teman disclaimer juga ya, pemerintah tuh bukan pemerintah yang di negara kita ini, tapi ini Ah, pemerintah dunia. global ya. Jadi jangan salah artikan gitu. Dan di sini misalkan ada warga yang buruk teh, misalkan dia mengkritik pemerintah atau melebihi kuota karbon dan lain-lain, itu saldonya tuh bisa langsung dihapus. Ih, Misalkan dia kritik pemerintah dunia kayak, sistem pemerintahan dunia nggak baik, mm-mm. nggak ini buruk. Semenjak ada sistem pemerintahan dunia, dunia jadi kacau, dunia nggak stabil. Langsung tuh siapa namanya nih? Dilihat dari kan dia pasti kan media sosial nyangkut tuh, namanya digital semua kan udah diatur. Ya udah diblokir, set, nol. Gitu kan tuh ngeri banget. Jadi aksesnya tuh bener-bener kita tuh harus tunduk banget. Terus apalagi yang akan terjadi di dalam blackout itu? Sebelum blackout ya maksudnya. Krisis ini semuanya itu yang direkayasa teh. Jadi transisi menuju the Great Reset ini tidak akan menerima masyarakat dalam kondisi normal. Oleh karena itu diperlukan krisis besar sebagai pemicu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya saat-saat ini nih. Pemicunya udah ada seperti pandemi, perang. Peristiwa besar dianggap sebagai alat untuk merusak rantai pasokan dan penciptaan inflasi ekstrim. Ini udah jelas. Kemarin kita disuguhkan sama yang namanya pandemi COVID. Sekarang kita disuguhnya sama perang Amerika, Iran, Israel, dan lain-lain. Mungkin nanti pernah bahas juga ya. Iya. Udah dibahas juga di YouTube-nya TVNI. Teman-teman juga bisa lihat, jangan lupa share, subscribe, Betul. komen juga. Dan benar-benar tujuannya ini membuat masyarakat putus asa sehingga mereka akan memohon bantuan pemerintah yang kemudian akan diberikan dengan syarat diterimanya aturan Great Reset. Jadi kita nanti akan ini kan udah pembanyak kayak blokir BBM dan lain-lain kan teh. Itu akan krisis di mana-mana dan ujung-ujungnya kalau mau semuanya kembali normal, ya udah nih lo harus setuju dulu nih, bikin petisi dulu kalau Great Reset ini bisa berjalan. Dan dunia itu dan negara kita ini diatur sama dunia. Dan yang keempat juga ada namanya di sini pengendalian karbon dan diet. Jadi perubahan iklim sebagai kedok untuk mengontrol gaya hidup manusia. Nanti juga akan dibikin kemarin juga kita sempat bahas tentang chemical ya chemtrail yang di dalamnya itu iklim itu sudah ditaburi racun nih. Sekarang itu Iya. banyak kayak Di udara. langit-langit ya di udara itu sudah ditabur-taburi racun yang nggak baik tentunya. Itu untuk tujuannya apa? Untuk mengendalikan karbon dan diet versi mereka gitu kan. Versi mereka. Bahkan ini adanya upaya sistematis untuk menutup peternakan konvensional dan memaksa masyarakat beralih ke protein alternatif. Protein alternatif itu seperti yang kemarin kita bilang teh. Daging laboratorium yang punyanya Bapak Bill Gates. Dan Bapak. Bapak Bill Gates ini kan kita tahu ya daging laboratorium itu adalah daging yang sudah disetting teman-teman. Jadi lebih menyerupai tapi tidak sehat. Jadi intinya untuk apa? Tetap ke arah depopulasi. Jadi tatanan baru The Great Reset ini bahwa kemarin yang sudah terjadi adalah COVID-19, bukannya insiden medis belaka, melainkan pintu masuk yang sengaja dibuka untuk merombak seluruh tatanan peradaban manusia menuju kontrol terpusat yang absolut. Jadi kita tahu kemarin ternyata ini bukan berdasarkan kita ya Teh. Ini dari Val Epstein juga sudah menerangkan kalau COVID itu palsu, sudah disetting gitu teman-teman. Bahkan COVID ini lebih banyak kayak kalau bisa dibilang itu dari mereka itu sebagai gerbang awal. Jadi gerbang awalnya itu kemarin dibukanya di 2020. Nah, menuju itu kita sudah masuk ke era mereka nih. Ya kan mengarahkan ke era mereka. Nanti di sini juga teman-teman blackout itu ternyata adalah salah satunya kegelapan di dalam 10 hari yang menimbulkan mungkin
kalau teman-teman lihat ini yang tadi saya bilang dari awal, teman-teman nggak usah perlu khawatir, nggak usah panik juga, karena yang kita hadapin itu 10 hari itu memang akan terjadi gitu deh. Semua pasokan kan buktinya kemarin ada berita terkait PLN yang melemah, ya kan, karena sumber dayanya udah mulai habis nih, ya kan, dalam beberapa jangka waktu. Terus bensin juga akibat perang, bensin kita cuma cukup beberapa hari ke depan gitu kan. Tapi di sini juga dikasih tahu upaya apa sih yang harus teman-teman lakukan gitu. Dan teman-teman juga harus tahu dulu kenapa mereka itu menciptakan blackout. Kayak gitu. Jadi blackout ini adalah nantinya sebagai skenario penyerangan atau the cyber per harbor. Serangan cyber besar akan direkayasa untuk melumpuhkan jaringan listrik atau power grid. Jadi kambing hitamnya biasanya narasinya disiapkan adalah serangan dari kelompok hacker atau teroris cyber atau negara musuh bebuyutan seperti Rusia, Cina, atau Iran. Jadi ini keji banget deh. Mereka yang menyeting sumber daya supaya terputus, supaya listrik ini nggak masuk lagi di negara-negara. Tapi yang dikambing hitamkan Rusia, Cina, dan Iran. Yang dikambing hitamkan. Iya. Bahkan ini kalau disclaimer juga teman-teman, blackout ini saya tulis ini jauh sebelum terjadinya perang. Bahkan ini dari 2024 kemarin udah saya buat dan baru rilis tahun 2025 kemarin. Jadi tujuan mereka adalah memulai perang skala besar atau memberlakukan darurat militer tanpa harus adanya serangan fisik pertama dari musuh yang sebenarnya. Jadi mereka mengkambing hitamkan semuanya itu teh untuk yang tadi kita nanti masyarakat akan diperlihatkan oleh media mereka bahwa yang salah nih Iran, Cina, dan Rusia gitu. Padahal mereka tuh enggak, kayak mereka tuh emang benar-benar ada di jalurnya kebenaran yang benar gitu kan. Tapi mereka dikambing hitamkan. Kan diadu domba. Nah iya, maunya begitu. Dan yang kedua adalah mekanisme eksekusi. Bagaimana mereka percaya hal ini dilakukan secara teknis dari dalam. Jadi keyakinannya adanya tombol pemutus tersembunyi yang ditanam infrastruktur penting dari produsen teknologi yang bekerja sama dengan elit global. Jadi seperti yang kemarin saya juga sempat ini teh terkait mungkin teman-teman ini adalah fun fact ya. Kalau piramida itu ada isinya. Oke. Jadi piramida ini selama ini yang kita tahu mungkin hanya segitiga bangunan. Aku pernah ke sana. Iya. Udah pernah ke dalam deh? Kok sih nggak boleh? Masih di pinggirannya aja sih, cuma berapa itu ke piramida aku udah pernah. Karena ada waktu itu Nikola Tesla, dia itu adalah salah satu pencipta listrik deh. Jadi yang tadinya listrik itu kita bisa nikmati secara gratis dengan ciptaan Nikola Tesla, dia itu dipercaya ngebangun beberapa sumber daya seperti listrik itu kayak bangunan-bangunan besar, biar listrik itu bisa tersalurkan ke seluruh dunia dengan gratis dan seperti wifi lah bentuknya. Tapi setelah dibikin beberapa bangunan yang itu tidak bisa terrealisasikan karena ini tidak sesuai dengan agenda dari elit global. Ini fakta teman-teman yang mungkin teman-teman bisa lihat juga di Instagram saya gitu. Saya lihat cek terkait Nikola Tesla juga seperti apa dan bagaimana. Ini sih bukan sekedar konspirasi malah. Jadi piramid itu dibangun atas dasar untuk nutupi alat yang itu. Alat si Nikola Tesla itu ternyata teman-teman di dalamnya situ dan ya gimana ya, di saat aturan itu tidak dipatuhi ya pasti orang itu akan dihilangkan. Sering terjadi kayak gitu deh. Oke, kita lanjut. Ini hukum dunia ya. Iya. Jadi kita lanjut, di sini juga ada namanya fase dialektika Hegel atau problem reach solution. Jadi di dalam flashback tadi pemadaman listrik adalah untuk menjalankan strategi ini. Listrik mati total selama berminggu-minggu menyebabkan kekacauan, kelaparan, penjarahan, dan pencurian, pokoknya kriminalitas lah. Dan ini jangan sampai terjadi ya teman-teman, karena kita udah kasih tahu dari awal gitu kan. Jangan nanti di saat kejadian blackout ini terjadi malah teman-teman malah melakukan ini gitu kan.
Dan di sini juga kita nanti akan ngasih tipsnya seperti apa dan bagaimana. Jadi pemerintah ini memperkenalkan identitas digital nasional dan internet terpusat nantinya teh. Jadi nanti kita tahu lah, kita udah dibikin juga namanya ID card digital juga udah ada, ya kan. Nanti kita sumbernya berpusat udah ada, semua itu udah mau ngarah ke kita ini akan dikendalikan sama mereka. Terus agar cyber ini tidak terulang, setiap orang harus memiliki identitas digital yang terverifikasi untuk mengakses internet. Jadinya di saat nanti blackout itu akan datang teh, internet itu udah nggak gratis lagi. Kalau mau pakai internet harus punya ID card digital dulu, kayak KTP digital dulu baru bisa akses. Itu adalah salah satu apa ya? Inilah ya langkah-langkah mereka untuk kita tuh mengarah dikendalikan tadi. Jadi 1000 cara mereka lakukan. Mengapa mereka memilih blackout sebagai fase flag? Blackout dianggap sebagai senjata fase flag yang paling efektif karena memutuskan komunikasi saat listrik mati, media independen dan warga biasa tidak bisa berbagi informasi asli secara real time. Pemerintah memiliki kontrol penuh atau narasi lewat radio darurat dan pengumuman satu arah. Jadi nanti internetnya mati, ya kan? Terus kita nggak bisa ngelihat berita-berita. Yang kita tahu cuma dari radio aja. Dan itu udah disetting. Oh ini. Ya kan yang pasti kita percaya kan, karena udah disetting seperti itu gitu. Terus selama kegelapan blackout, ya kan, elit global bisa memindahkan aset atau menangkap lawan politik atau mengubah sistem perbankan tanpa ada kamera yang merekam. Ngeri kali. Jadi misalkan ada musuh politik siapa nih yang nggak ikut sama mereka, blackout kan terjadi kegelapan tuh teh, nah diculik, terus yang kita punya akses karena mereka punya kendali, akses kita diambil dan lain-lain gitu. Terus yang kelima, udah Belum?